Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang Teacher Center Learning. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini adalah 1. Pengertian Teacher Center Learning. 2. Model pembelajaran Teacher Center Learning. 3. Perbedaan Student Center Learning dan Teacher Center Learning. 4. Kelebihan dan kekurangan Teacher Center Learning. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Teacher Center Learning. Teacher Center Learning adalah proses pembelajaran yang berpusat pada guru. Artinya, guru sangat menentukan proses pembelajaran karena guru menjadi satu-satunya sumber ilmu. Jadi, model pembelajaran ini membuat siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Artinya, siswa hanya bisa menjadi pendengar untuk materi yang disampaikan oleh guru. Dia tidak bisa untuk mencari referensi lewat internet atau lewat gadget yang dia punya, karena pembelajarannya berpusat pada guru yang menjelaskan. Pembahasan yang kedua yaitu model pembelajaran Teacher Center Learning. Model yang pertama yaitu model komando atau Banking Learning Concept. Dalam proses pembelajaran model komando, biasanya guru mempersiapkan bahan untuk diterapkan pada siswa. Jadi yang mempersiapkan pembelajaran untuk diterapkan ke pembelajaran yaitu guru, tidak siswa. Siswa tidak dianjurkan atau tidak dianjurkan untuk mencari referensi sendiri, harus dari gurunya yang mempersiapkan. Jadi model komando tidak melibatkan siswa dalam bentuk menyepakati kontrak belajar. Yang kedua, independen atau individual. Independen atau individual adalah pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas individual peserta didik. Pada saat ini, pembelajaran individu tidak menjamin pembelajaran organisasi, tetapi pembelajaran organisasi tidak akan terjadi tanpa pembelajaran individu. Artinya, pembelajaran individu lebih ke arah individual atau perseorangan, tidak berkelompok, yang artinya dia mempunyai ide atau gagasan atau wawasan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk kelompok atau organisasi yang ada di kelas. Yang ketiga, model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning merupakan suatu aktivitas pembelajaran dengan penekanan pada pemberdayaan peserta didik untuk saling belajar melalui pembentukan kelompok-kelompok sehingga mereka dapat bekerja sama dalam memaksimalkan proses pembelajaran diri sendiri ataupun peserta didik lainnya secara lebih efektif. Model pembelajaran kooperatif ini lebih efisien karena apa? Model pembelajaran ini berkelompok, yang artinya yang tidak bisa dengan yang bisa. Artinya bisa saling sharing satu sama lain jika ada yang kurang paham pada materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Jadi dia ada bahan untuk di-sharing bersama, bukan kok yang individual gitu, enggak. Kooperatif lebih ke arah kelompok yang bisa memaksimalkan proses pembelajaran. Model pembelajaran yang keempat yaitu kolaboratif. Kolaboratif learning pada dasarnya merupakan pembelajaran yang berdasarkan pengalaman peserta didik sebelumnya, prior knowledge, dan dilakukan secara berkelompok. Kolaborasi lebih mengarah ke antara pembelajaran yang saat ini dengan pembelajaran yang sebelumnya, apakah bisa dikolaborasikan atau tidak. Jika memang ada yang bisa dikolaborasi, maka bisa dilakukan di dalam proses pembelajaran. Jika tidak, ya tidak akan dilakukan dalam pembelajaran.
Yang kelima yaitu active learning, mengacu pada teknik di mana peserta didik melakukan lebih banyak aktivitas dan bukan hanya mendengarkan fasilitator. Artinya, ketika seseorang menyampaikan materi di depan, siswa peserta didik yang lain tidak hanya mendengarkan saja, tapi dia juga mencari sumber referensi lain lewat gadget yang dia punya agar bisa menambah wawasan dia atau menyanggah dari penyaji materi di depan kelas. Model pembelajaran yang keenam adalah self-directed learning atau SDL, adalah cara pembelajaran di mana peserta didik mengambil inisiatif dan tanggung jawab tentang pembelajaran. Artinya, kalau menurut saya yang self-directed ini adalah dia mencari referensi, peserta didik maksud saya, mencari referensi untuk pembelajaran besok harinya, atau dia menggali lagi referensi yang telah disampaikan oleh gurunya ketika dia memperoleh pembelajaran di kelas. Jadi dia ada inisiatif untuk tanggung jawab dengan pembelajaran yang akan berlangsung besok. Apakah dia bisa untuk menjawab pertanyaan dari guru. Yang ketujuh, model pembelajaran research based learning atau RBL adalah merupakan salah satu metode yang mengintegrasikan penelitian di dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, case based learning atau CBL adalah pembelajaran berbasis kasus. Peserta didik disediakan kasus yang merupakan simulasi bagi mereka untuk melatih diri sebagai profesional yang sesungguhnya. Maksud dari model pembelajaran yang kedelapan adalah siswa diberikan kasus. Apakah mereka bisa menyelesaikan kasus tersebut? Dengan materi yang pernah mereka dapat. Artinya, mereka sanggup apa enggak menerapkan materi yang telah disampaikan ke dalam kasus yang telah disediakan oleh guru. Model pembelajaran yang terakhir yaitu problem based learning dengan metode 7 James. Problem based learning atau PBL adalah suatu metode pembelajaran di mana peserta didik sejak awal dihadapkan pada suatu masalah, kemudian diikuti oleh proses pencarian informasi yang bersifat student center. Materi pokok pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan student center learning dan teacher center learning. Pada student center learning, pada pembelajaran lebih berfokus pada mahasiswa. Yang kedua, two-way traffic. Yang kedua yaitu two-way traffic. Two-way traffic adalah komunikasi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain di mana kedua orang tersebut sama-sama aktif dalam memberikan tanggapan. Yang ketiga, dosen sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa bertanggung jawab atas pembelajarannya dan menciptakan kemitraan antara mahasiswa dan dosen. Yaitu perbedaan selanjutnya teacher center learning, berfokus pada dosen. Yang kedua, one way traffic. One way traffic adalah komunikasi satu arah, yang artinya komunikasi ini terjadi jika seseorang memberikan atau menyajikan materi
tidak bermaksud untuk menerima umpan balik atau respon dari orang yang menerimanya secara langsung. Jadi, hanya bermaksud memberikan informasi atau menyampaikan perintah dari atasan dari materi untuk dilihat oleh audiens. Yang ketiga dari teacher center learning yaitu dosen sebagai sumber ilmu utama, dan yang terakhir mahasiswa diberi kuliah oleh dosen. Kelebihan teacher center learning ada 6, yaitu yang pertama yaitu sejumlah besar informasi dapat diberikan dalam waktu singkat. 2. Informasi dapat diberikan ke sejumlah besar mahasiswa. 3. Pengajar mengendalikan sepenuhnya organisasi, bahan ajar, dan irama pembelajaran. 4. Merupakan mimbar utama bagi pengajar dengan kualifikasi pakar. Yang kelima, kelebihan dari teacher center adalah bila kuliah diberikan dengan baik, menimbulkan inspirasi dan stimulasi bagi siswa atau mahasiswa. Yang keenam, metode asesmen cepat dan mudah. Kekurangan teacher center learning. Yang pertama yaitu pengajar mengendalikan pengetahuan sepenuhnya, tidak ada partisipasi dari pembelajar. Kedua, terjadi komunikasi satu tidak arah, tidak merangsang terjadinya siswa untuk thinking, mengemukakan pendapatnya, atau yang lebih disebut dengan one way traffic tadi. Mohon maaf atas kesalahan pengertian yang di perbedaan. Yang ketiga, tidak kondusif terjadinya critical thinking. Critical thinking yaitu pemikiran yang kritis, jadi tidak kondusif. Yang keempat yaitu mendorong pembelajaran pasif, artinya hanya mengacu pada pemateri, mahasiswa tersebut tidak aktif. Yang kelima yaitu suasana tidak optimal untuk pembelajaran secara aktif dan mandiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kesalahan dalam mengucap, dan kesalahan dalam mengetik, saya mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.